Hai, apa kabar hari ini? Saya doakan dalam keadaan baik. Terima kasih support teman-teman untuk channel Maspur Project. Di video kali ini, saya akan menceritakan alur cerita drama Korea Alchemy of Souls Season 2 Episode 2. Yuk lanjut ke alur ceritanya. Perahu yang dinaiki Bu Yeon menghilang. Mereka mencarinya. Cho Yeon berpikir kalau ada seseorang berencana menculiknya. Di tempat lain, Janguk mengajak pergi Bu Yeon. Entah sengaja atau tidak, Bu Yeon seperti terpeleset gitu, dan mereka berpelukan. Bu Yeon berkata, aku sangat senang kau datang. Kita pergi seperti ini kan? Aku akan segera tertangkap. Lebih cepat kau menggendongku lalu lari dengan kekuatanmu. Janguk menjawab, jika itu yang kau cemaskan, jalan saja. Di jalan Janguk bertanya, kau dikurung bukan karena ada yang salah dengan kepalamu kan? Bu Yeon menjawabnya, aku memang sakit. Ibuku menemukanku saat aku nyaris mati, lalu menyembuhkanku. Jujur aku tidak tahu sakit apa, karena saat sadar, keadaanku sudah sangat baik. Aku lupa ingatan, tak ingat apapun yang kualami sebelum tinggal di Jinyoon. Ibuku menyembunyikan dan mengurungku, karena keadaanku tak stabil. Di tempat pernikahan, Cho Yeon memberitahu ibunya, mungkin Park Danggu dari Songrim yang menculik kakak, karena berpikir aku yang menikah, dan membawa pergi perahu itu. Di sebuah tempat makan, karena Park Danggu menangis terus, Seo Yul memberitahunya kalau wanita yang menikah bukan Cho Yeon melainkan Bu Yeon. Dia akan menikah diam-diam dengan Paman Yun Oh yang kesini bersamaku, dari kota pertahanan Seoho. Kembali ke Bu Yeon, di jalan mereka sedikit ribut omongan. Janguk tidak suka karena Bu Yeon banyak bertanya. Bu Yeon menjelaskan, aku hanya mau mengenalmu karena aku sudah banyak bercerita, meski terpaksa memilihmu sebagai suami. Aku mau tahu kau seperti apa. Janguk membalasnya, saat terpaksa memilihku katanya aku yang terbaik. Kini kau mau menimbang kepribadianku. Jika ternyata kau tidak menyukaiku, apa berarti kau bisa meninggalkanku? Biar ku kembalikan perahumu ke tempat semula. Bu Yeon menjawab, tidak mau. Selama bisa keluar dari tempat itu, aku akan tetap mengikutimu. Oh iya, tujuan Janguk mau menikah dan menolong Bu Yeon adalah membutuhkan kekuatan luar biasanya untuk mengambil batu es di dalam tubuhnya. Dari kejauhan monster air memperhatikan perjalanan mereka. Di istana, Jinmu sedang menghasut pangeran. Pangeran hanya perlu menganggap Janguk sebagai alat untuk menampung kekuatan langit. Pangeran teringat perkataan Janguk yang ternyata benar. Di penginapan, Paman memberitahu kalau dia gagal nikah karena pengantin wanita diculik. Puan Jin sedang menuju Songrim, karena menyangka Park Danggu yang menculik anaknya. Di Songrim, terjadi kesalahpahaman antara mereka. Untung saja Park Danggu datang tepat waktu, dan menjelaskan aku tak menculik pengantin wanita dari acara pernikahan. Ditambah Seo Yul yang bilang Park Danggu bersamaku sejak kemarin malam, tidak mungkin dia menculiknya. Ya, intinya mereka akhirnya tahu kalau Bu Yeon masih hidup, padahal setahu mereka Bu Yeon sudah mati, dan Puan Jin meminta maaf lalu pergi dari tempat itu. Di rumah Janguk, Bu Yeon sadar kalau kekuatannya tak sehebat yang diharapkan Janguk. Seharusnya aku tak bilang seperti itu. Bibi Kim Do-ju menyambut kedatangan mereka. Janguk memberitahu Bibi, kalau wanita itu calon istrinya, dan meminta Bibi untuk menyiapkan kamar. Bibi bingung mendengar perkataan itu. Janguk memberitahu Bu Yeon, Bibi Kim Do-ju adalah orang yang merawatku sejak lahir. Dia sangat berharga bagiku, jadi tolong perlakukan dengan sopan. Bibi pasti akan merawatmu dengan baik dan penuh kasih sayang. Bibi menyiapkan makanan, menyiapkan mandi untuk Bu Yeon. Bibi menyiapkan baju ganti setelah mandi. Bu Yeon menyukai pakaian itu. Apa Bibi bisa memberikan pakaian ini untukku? Jika kau memang suka, kau bisa memilikinya, ucap Bibi. Bibi kepo gitu tentang Bu Yeon. Bu Yeon menjelaskan tidak tahu apa-apa tentang Janguk, karena mereka belum lama bertemu. Bibi makin heran, kamu tidak tahu apa-apa, tapi mengikutinya, hanya karena diajak menikah. Bu Yeon menjawab, aku yang mengajaknya untuk menikah denganku. Lalu Janguk menerima ajakanku. Ya, pokoknya Bibi heran dengan Janguk, padahal menurut Bibi dia tidak akan pernah menikah dan melupakan wanita itu. Di ruangan lain, Janguk teringat perkataan Paman Park, jika Bu Yeon memiliki kekuatan sehebat Jin Seolran, jika kau menyingkirkan batu es di dalam tubuhmu, maka kau akan mati. Tidak lama Bu Yeon datang, katanya aku bisa melakukan apa saja, aku selalu minum arak sendiri, sekarang temani aku minum arak untuk merayakan pelarianku, ucap Bu Yeon. Janguk menuang minuman, Bu Yeon meminumnya, begitu juga Bu Yeon menuang minuman. Ketika Janguk mau meminumnya,
Bu Yeon bilang jika kau meminum itu, kita benar-benar suami istri, anggap itu arak pernikahan kita, minum sampai habis, tapi Janguk malah mengetes gitu, dengan membawa lentera yang tidak bisa padam dengan ditiup. Jika kau matikan lentera terakhir ini dengan kekuatanmu, aku akan meminum arak pernikahan. Bu Yeon hanya diam saja, ternyata tidak bisa, katanya kau punya kekuatan luar biasa. Bu Yeon menjelaskan, saat aku kehilangan ingatan, katanya kekuatanku ikut menghilang, selain melihat energi dengan mataku, aku tak bisa apa-apa, Janguk aku tak mau kembali ke rumah. Aku suka di sini, aku juga menyukaimu. Tiba-tiba Janguk memotong gelang pelacak itu, dan berkata kau bisa pulang sekarang, pergi setelah terang. Bu Yeon meminum arak lalu bilang, aku akan pergi sekarang, aku lebih malu jika ketahuan saat terang, meski aku sudah menipumu, tapi tak semuanya bohong. Aku sungguh punya bakat yang luar biasa, orang yang merawatku pernah bilang, bahwa kekuatanku akan kembali setelah ingatanku kembali. Lalu Bu Yeon pergi. Di tempat lain, Puan Jin bertemu dengan Guru Li. Guru bilang jika ingatannya kembali, dia mungkin akan lari karena jiwa yang ada di tubuh itu adalah jiwa nafsu. Kau sudah melupakan janjimu padaku, saat memohon untuk menyelamatkan tubuh yang ditemukan 3 tahun lalu di Danau Gyeongcheondaiho. Aku menggunakan seluruh kekuatan nafsu hanya untuk menyelamatkan tubuh putrimu. Karena dia kembali hidup dengan kekuatan nafsu, energi air akan mengaliri wajah dan melakukan pembentukan ulang. Dia akan berubah menyerupai nafsu. Karena mendapatkan tubuh baru dia akan kehilangan ingatan. Meski jiwa nafsu terselamatkan, dia kehilangan seluruh kekuatan. Dulu Janguk menyayanginya. Jika Janguk tahu, dia akan membantumu melindunginya. Puan Jin tidak mau, karena orang yang punya hubungan spesial dengan Janguk adalah nafsu. Aku hanya akan membuatnya hidup sebagai Bu Yeon. Lagi pula Janguk sama sekali tak tahu wajah asli wanita itu. Di tempat lain, Bu Yeon pergi dari rumah Janguk. Di jalan dia mencium bau amis, dan ketika melihat orang yang berjalan itu terlihat aura hitam aneh yang mengitarinya. Bu Yeon mengikutinya. Singkatnya monster itu masuk ke rumah Janguk. Saat Bu Yeon tahu di mana monster itu bersembunyi, monster itu muncul dan menarik Bu Yeon ke dalam air. Hampir saja Bu Yeon mati. Untung Janguk menolongnya tepat waktu dan membunuh monster itu. Malam itu Janguk merawat Bu Yeon yang sedang pingsan, memberinya minum arak dan Janguk juga meminum arak. Setelah meminumnya dia teringat akan perkataan Bu Yeon akan arak pernikahan. Esok pagi, Park Ganggu, Seo Yul dan pamannya sedang membicarakan foto Bu Yeon gitu. Park Ganggu yakin akan menemukan kakak Nona Choi Yeon, dan berita menghilangnya Bu Yeon pun sudah menyebar luas. Ya bisa dibilang seluruh kota sedang membicarakan menghilangnya Bu Yeon gitu, hingga sampai pada pamannya. Yang mengenali wajah Bu Yeon, wajah itu adalah wajah nafsu. Bagaimana wajah ini menjadi Bu Yeon? Aku harus mencari tahu. Di rumah Janguk, Bibi bilang kau harus menjaga tubuhmu tetap hangat. Bibi sudah tahu cerita semalam. Untung tak kenapa-kenapa. Janguk menjagamu, yang pingsan sepanjang malam, lalu pergi setelah meminta Bibi mencari obat yang bagus. Makanya Bibi akan pergi ke Sejukwon untuk minta dibuatkan obat. Selama 3 hari kau harus tetap di sini dan meminum obat. Arwah jahat seperti itu sering mengerumuni Janguk, karena kekuatan besar yang ada di dalam tubuhnya. Di Songrim, Kim Do-ju bertemu dengan Park Jin. Di sana Kim Do-ju menceritakan kalau Janguk membawa wanita dan akan menikah. Juga berkata Tuan Park, ku harap kau berhasil membuat menu dengan kacang merah. Tunjukkan bahwa yang mustahil kadang terwujud. Di rumah Janguk, Bu Yeon berbicara jika pria dan wanita tinggal bersama selama 3 hari. Itu namanya suami istri. Aku masih ada harapan. Tidak lama tabib datang, mampir setelah mendengar Kim Do-ju meminta dibuatkan obat. Asistennya bilang wajahnya sama persis seperti lukisan orang yang sedang dicari oleh Tuan Muda Danggu dan Seo Yul. Apa namamu Bu Yeon? Mendengar dia sedang dicari, lalu Bu Yeon pergi meninggalkan rumah Janguk. Bu Yeon melihat pengumuman itu, pergi mencari Seo Yul, dan akhirnya mereka bertemu. Karena teringat Janguk sudah meminum arak pernikahan, Bu Yeon bilang ke Seo Yul, maafkan aku karena di hatiku ada orang lain. Seo Yul menjawabnya, bukan aku yang akan menikah tetapi pamanku. Tolong sampaikan ke pamanmu aku minta maaf, ucap Bu Yeon lalu pergi. Ketika mau pergi anak buah ibunya ada untuk menjemputnya. Bu Yeon pun dibawa pulang. Di rumah Janguk, bibinya bertanya wanita itu dari Jinyowon ya, semua orang di penjuru kota sibuk mencarinya. Mungkin itu sebabnya dia pergi membawa pakaian pernikahan juga. Sebenarnya apa yang terjadi?
Jamuk menjawabnya jika dia pergi, berarti berakhir, jadi lupakan kejadian kemarin. Bibi semakin bingung dengan situasinya itu. Di Jinyowon, Puan Jin memeluknya dan berkata, "Putriku tersayang, ibu pikir akan kehilanganmu lagi. Maafkan aku ibu," ucap Bu Yeon. Esok hari di Jinyowon, paman datang membicarakan tentang Bu Yeon dan Yang Mulia Raja memerintahkanmu untuk membawa Bu Yeon menghadiri pertemuan umum para penyihir. Puan Jin menjawab, "Sejak kapan kerajaan ikut campur pertemuan umum? Apa kau yang mengusulkannya?" Ya, inti obrolannya, Puan Jin harus membawa Bu Yeon menghadiri pertemuan itu jika tidak ingin relik dan artefak Jinyowon pindah ke keluarga penyihir lain. Kekuatanmu berkurang seiring bertambah usiamu, orang-orang mengira kemampuannya sebanding dengan Jin Seolran. Jika kau menjadikannya penerus kau tidak akan kehilangan Jinyowon. Kalau begitu sampai berjumpa di pertemuan umum. Di tempat lain, Jamuk bertemu dengan Paman Park Jin. Paman bilang katanya Bu Yeon akan dijadikan sebagai penerus Jinyowon malam ini. Dia memiliki kekuatan yang luar biasa. Jika dia hadir di pertemuan itu dan diputuskan sebagai penerus, Jinyowon bisa kembali seperti dahulu. Malam pertemuan umum pun tiba. Di rumah Jamuk sedang minum, melihat lentera yang padam, bagaimana apinya bisa mati. Dia bilang tak bisa mematikannya. Di pertemuan umum, Bu Yeon dan ibunya datang. Ibunya bilang, "Setelah pertemuan hari ini selesai dan kembali ke rumah, sesuai janjimu kepada ibu, kau tak boleh meninggalkan Jinyowon lagi." Puan Jin berkata ke semua penyihir yang hadir, "Aku akan memperkenalkan orang yang akan meneruskan Jinyowon." Bu Yeon pergi dan memperkenalkan dirinya, "Aku putri sulung keluarga Jin, namaku Jin Bu Yeon." Jamuk datang membawa lentera itu, dan mematikan penerangan di sana. Bu Yeon dan para penyihir di sana melihatnya dari kejauhan. Jamuk menghampirinya dan berkata, "Kamu pergi tanpa makan obat? Orang-orang mencariku, kenapa kau ada di sini?" ucap Bu Yeon. "Aku mau memastikan sesuatu. Apinya tadi mati, apa kau yang melakukannya?" "Aku sudah menyalakannya kembali. Coba matikan sekali lagi. Jika kau bisa mematikannya aku akan membawamu pergi." Bu Yeon menjawab, "Aku tidak bisa." Jamuk pergi, Bu Yeon menahannya. Lentera itu pun padam. Jamuk memberi lentera itu, menyalakan penerangan di sana, dan berkata, "Jin Bu Yeon tidak bisa menjadi penerus Jinyowon. Bu Yeon sudah menikah denganku, putra keluarga Yang. Kami sudah minum arak pernikahan dan menjadi suami istri. Kuharap kalian memberi selamat kami." Dan drama Korea Alchemy of Souls Season 2 episode 2 pun berakhir. Semoga video ini dapat menghibur teman-teman. Support channel Maspur Project dengan meninggalkan jejak like, subscribe, share dan komentarnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.